Setelah nonton video ini, kamu akan ngerti kenyataan pahit di balik perjalanan mengejar passive income. Dan buat kamu yang nonton sampai akhir, saya akan share beberapa tips di mana kamu bisa pelan-pelan menikmati membangun passive income kamu. Stay tune. Kalau kamu lagi nonton video ini, mungkin kamu lagi cari cara gimana supaya kamu bisa dapat passive income. Atau mungkin kamu pernah klik beberapa video cara mudah mendapatkan passive income di tahun 2024. Kata passive income memang bisa menarik banyak orang. Siapa yang nggak mau punya pendapatan di saat kita tidur atau sambil jalan-jalan? Siapa yang nggak mau pensiun dini jadi nggak perlu capek-capek kerja lagi dari jam 9 sampai 5 setiap hari? Karena udah ada passive income. Sayangnya, itu cuma ilusi. Kenapa? Passive income sering digambarkan sebagai easy money. Nyatanya, passive income itu nggak seindah yang orang-orang bilang. Kamu mungkin bayangin enaknya uang bertambah setiap bulan tanpa harus berbuat apa-apa. Nyatanya, untuk mendapatkan passive income itu sendiri membutuhkan banyak waktu, komitmen, dan kerja keras. Kecuali kamu lahir dari keluarga kaya dan sudah memiliki tabungan miliaran rupiah dari lahir, nggak ada yang namanya easy money, termasuk passive income. Masyarakat kita sekarang sangat terbuai dengan hal yang instan. Ini efek samping dari era digital dan revolusi teknologi, di mana semua memang dituntut untuk lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Faster, better, cheaper. Sehingga kalau kalian ketik passive income di YouTube atau di Google, banyak sekali artikel atau video yang mengajarkan kamu gimana caranya supaya bisa mendapatkan passive income jutaan rupiah hanya dengan melakukan beberapa hal mudah. Contohnya, cara mendapatkan passive income mudah di tahun 2024. Seolah-olah passive income itu bisa didapat hanya dengan usaha yang relatif singkat di tahun ini. Kita ambil contoh cara mendapatkan passive income yang sering disarankan banyak orang. Yang pertama, menyewakan properti. Tentu mudah jika kita sudah punya propertinya. Kalau belum, berarti kita harus beli dulu kan propertinya. Bahkan kalau kamu harus beli dengan cicilan, kan tetap harus punya pekerjaan dan pendapatan yang cukup untuk menyicil. Setelah kamu punya propertinya pun, kamu tetap harus melakukan perawatan, mengganti dan memperbaiki bagian yang rusak atau bahkan melakukan renovasi. Kamu juga harus berhadapan dengan persaingan. Harga sewa yang fluktuatif juga mengurus kontrak dengan penyewa. Ternyata punya passive income nggak semudah itu juga ya. Yang kedua, punya bisnis online. Jadi YouTuber misalnya. Kamu tahu berapa banyak waktu, tenaga, dan investasi seorang content creator untuk bisa menghasilkan satu video yang berkualitas secara konsisten dan supaya tetap relevan. Sebagai gambaran, untuk saya bisa menghasilkan satu video berdurasi kurang dari 10 menit, butuh waktu paling tidak 8 jam dari proses mencari ide, menulis skrip, syuting, hingga posting. Bayangkan kalau saya punya komitmen untuk membuat satu video saja per minggu. Berapa banyak waktu dan tenaga yang harus saya keluarkan di samping dari pekerjaan utama saya. Ya udah, kalau gitu gua mau investasi aja. Yang paling aman deh, minim resiko. Contohnya obligasi pemerintah. Misalnya kita sisihkan 10 juta per bulan dalam 1 tahun. Berarti kan 120 juta ya dalam 1 tahun. Anggap aja kamu bisa dapat kupon 6% net per tahun. Berarti kamu punya passive income sebesar 7,2 juta per tahun atau 600 ribu rupiah per bulan. Lumayan ya. Tapi udah jelas 600 ribu per bulan itu nggak akan bisa bikin kamu pensiun dini. Dan untuk kamu yang bisa menyisihkan 10 juta per bulan, kamu perlu gaji berapa? Berapa lama dan berapa keras kamu harus bekerja untuk bisa menyisihkan 10 juta per bulan tadi? Jadi, apa benar passive income itu cuma mitos aja? Saya bilang enggak. Passive income itu benar ada, dan kamu tetap bisa kok untuk punya passive income, apalagi untuk masa pensiun kamu nantinya. Tapi tentu dalam skala yang realistis. Artinya, kamu harus sadar dan mengerti kalau passive income itu perlu waktu, komitmen, dedikasi, bahkan investasi yang tidak kecil. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa passive income jelas bukan easy money. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa take it easy. Ini beberapa tips supaya kamu tetap bisa menikmati perjalanan kamu membangun passive income. Yang pertama, pilih hal yang kamu suka. Kamu nggak harus expert, tapi paling nggak pilih hal yang kamu suka, yang kamu nggak bosen dan semangat terus untuk belajar dan ingin tahu lebih banyak. Ini bisa jadi side hustle kamu. Side hustle ini beda ya sama side income. Kalau side hustle ini kegiatan produktif yang mungkin belum menghasilkan uang pada awalnya.
Tapi siapa tahu passion kamu ini bisa jadi tambahan penghasilan kamu nantinya dan bisa kasih passive income. Kedua, tentukan target yang realistis. Apapun yang kamu lakukan, apakah itu kamu punya side hustle atau investasi misalnya, selain target jangka panjang atau tujuan akhir, kamu juga harus punya target jangka pendek yang lebih realistis. Seperti anak tangga yang kita pijak lama-lama nggak terasa kan udah di atas ya. Misalnya nih, kamu punya investasi sebesar 50 juta rupiah di ORI dan punya passive income sebesar 250.000 setiap bulannya dari kupon. Coba targetkan untuk tambah 50 juta lagi di tahun ini. Ketiga, fokus sama personal goals, personal development. Ini yang penting. Sambil kamu jalanin apa yang kamu suka dan jadi orang yang lebih produktif, coba fokus sama pengembangan diri kamu. Apakah kamu membangun bisnis, bikin blog, tulis buku, atau investasi, kamu pasti menghadapi banyak tantangan. Jadikan tantangan-tantangan ini sebagai kesempatan untuk mencoba hal yang baru, belajar, dan keluar dari comfort zone. Kenapa keluar dari comfort zone? Karena di luar comfort zone itulah yang dinamakan growth zone. Kamu bisa jadi pribadi yang lebih berkembang sambil menikmati perjalanan kamu mendapatkan passive income. Keempat, jangan lupa istirahat sejenak dan recharge. Seseru-serunya kamu jalanin passion kamu, jangan lupa istirahat. Di fase ini, kamu akan sangat produktif dan pingin cepet-cepet kejar target kamu. Tapi jangan lupa bahwa masih banyak hal yang lebih penting daripada mengejar passive income. Luangkan waktu untuk teman, keluarga, dan pastinya untuk diri sendiri. Ingat bahwa membangun passive income adalah long-term game, permainan jangka panjang, seperti maraton. Jadi, kamu harus jaga langkah kamu. Jangan sampai kecapean dan sakit. Kelima, belajar bersyukur, rayakan pencapaian kamu, dan enjoy the process. Jangan lupa bersyukur atas apa yang udah kamu capai. Kalau kamu kerasa capek dan turun semangat, coba ingat apa tujuan awal kamu dan lihat ke belakang. Udah berapa jauh perjalanan kamu? Apa aja yang udah kamu capai dan sudah seberapa banyak kamu tumbuh dan berkembang sebagai seorang pribadi. Ini hal yang biasa saya lakukan saat saya merasa kurang motivasi. Secara kesimpulan, dengan passive income, banyak orang ingin cepat kaya. Tapi ingat, jangan sampai kejebak ilusi belaka. Passive income itu nyata, tapi perlu kerja keras yang luar biasa. Itu aja dari saya. Kalau kamu suka dengan isi video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe buat yang belum. Kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.